Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita tinggi, kita beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita datang dengan penuh kerinduan, sebab kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah baiknya, dan kita rindu menaikkan pujian yang terbaik. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, kami boleh kembali hadir bersekutu bersama untuk boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Untuk menyatakan kerinduan kami yang begitu besar akan Engkau. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap hati yang terbuka hanya bagi nama-Mu. Dan lebih lagi kami percaya hidup kami dipulihkan ketika kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kau memberkati ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami padamu. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Sekali lagi katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu, oh, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik
indah daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Sambil kita angkat tangan, kita nyatakan, oh lebih baik satu hari di pelataranmu, oh daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh Yesus, lebih baik satu hari rindu di dalam pelataran-Mu Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Yang rindu memuji Tuhan, kita angkat tangan, kita katakan, oh memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Lebih sungguh lagi kita nyatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kerinduan dari hati kami. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi katakan, oh kami mau dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan setiap kami yang hadir malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu, kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati
satu-satunya yang kami rindukan, yang kami cari dalam hidup ini. Dalam setiap ibadah hanya Kau Tuhan. Yesus, haleluya. Barala barala barala, kinarala barala barala barala. Kami memilih bagian yang terbaik ya Tuhan, untuk kami duduk dekat dengan-Mu, untuk kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Anarala barala barala baya siki arala barala barala baya sika barala barala barala. Onarala barala 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 barala. Orala barala barala barala. Di tengah-tengah aktivitas sepanjang hari ini Tuhan, malam hari ini kami tetap mau lebih lagi mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Lebih lagi untuk kami beribadah, menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Arala barala 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 barala. Oh narala barala barala sikarala barala barala barala. Mari siap kita yang merindukan Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita. Rala barala 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 sikarala barala barala. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami mau tinggal terus di dalam hadirat-Mu. Rala barala 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 sikarala barala mo. Kami angkat suara kami, hati kami memuji-Mu, menyembah Allah yang hidup. Oh Yesus, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kau pujaan hati kami ya Tuhan. Orala barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Narala barala barala baya sikiara la marala marala baya sikiara la marala marala marala. Orala barala baya sikiara la barala barala barala. Malam hari ini kami menyembah Allah yang hidup. Orala barala baya baya sikiara la barala 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 barala. Malam hari ini kami menyembah Allah yang berkuasa dalam hidup ini. Kiara la marala baya sikiara la marala marala marala. Orala marala baya sikiara la marala 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 baya sikiara. Unarala barala 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 baya 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 sikiara la barala barala barala. Dan kami percaya Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, terus tinggal dalam hidup kami, terus berkuasa dalam hidup ini. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu memuji menyembah Engkau Tuhan. Bukan hanya kami sedang mengharapkan sesuatu, tetapi malam hari ini saat kami memuji dan menyembah Engkau, disitulah Engkau hadir bagi setiap kami dan Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu
berharap Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan, Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Segenap hatimu katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang
Tidak ada perkara yang susah bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Asal kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Berapa banyak engkau yang datang malam hari ini. Engkau datang membawa setiap permasalahanmu. Percayalah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat. Dan dia Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menolong engkau dan saya. Angkatlah kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang imani malam hari. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa kemenangan besar. Satu kali lagi katakan, Tuhanku berkuasa. Terjadilah sesuai imanmu. Dia ajaib. Amin. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Yang percaya sudah ditolong oleh Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Mari malam hari ini menyembahlah dengan imanmu. Yakinlah dan percaya kepada Tuhan. Ada kemenangan besar bagi setiap kita. Kita masyarakat. Mari bangkitkan imanmu malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Tuanglah segala keraguanmu,
Buanglah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kinamasyata karala balala balala. Kinarala balala balala. Kinamasyara balala 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 balala. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa bagi setiap kita. Kinamasyata karala balala balala. Dan biarlah malam hari ini Yesus melihat setiap kita, seberapa banyak iman kita kepada Tuhan, seberapa banyak kita mau mengandalkan Dia. Kinamasyata karala balala balala balala. Yesus, Yesus. Kinamasyara balala balala balala. Kinamasyara. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinamasyara barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Kinamasyara barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Bolehkah sejenak saya mengajak bukalah kedua tangan kita kepada Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Engkau yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, percayalah malam hari ini Tuhan berikan penyegaran bagi setiap kita. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan berikan jalan keluar bagi engkau dan saya. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan setiap sakit kita. Kinamasyata karala barala barala. Inilah tangan kami yang terbuka kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tinggi kepadamu. Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Yesus, aku nyatakan aku mau percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kami. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Kinamasyara barala. Kinamarala barala barala barala. Mulai rasakan hadirat Tuhan mengalir malam hari. Dia menjamah engkau dan saya. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Yesus, Yesus, kinamasyara barala. Kinamarala barala 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 barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Mengalir, mengalir, mengalir. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyara barala barala barala. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Kinarala barala 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 barala. Kinarala basyara barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Yesus, Yesus. Kinarala barala barala barala. Bekerjalah bagi kami. Kinarala barala barala barala. Engkau Allah yang berdaulat penuh bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau sanggup menolong setiap kami. Bahkan bagi gereja-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Kinamasyata karala balala. Kinamasyara balala. Kinarala balala balala. Kinarala balala balala.
Kina masyara la bara la bara. Kina masyara la bara la bara. Kina la bara la bara. Kina la bara la bara. Kina masyara la bara la bara la bara la bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami malam hari ini. Dan kuasa-Mu kami terima malam hari ini Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini kami tidak lagi sama. Karena kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Mari angkatlah kembali kedua tanganmu tinggi Bapak Saudaraku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan. Katakan Dia ajaib. Amin. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan. Dia ajaib. Yes Lord. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupmu. Mari dengan imanmu bersama katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Engkau yang percaya berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kami yakin dan kami percaya kemenangan-Mu sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita percaya kita menerima kebaikan dari Tuhan dalam hidup ini selamanya, amin. Mari sama-sama bersuka cita nyatakan Tuhan baik dalam hidup ini. Mari sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiup sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati sama-sama lambaikan tangan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita katakan, Yesus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segala, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiup sangka kalah. Musik
bagaikan tarian. Mari semua kita yang bernapas memuji nama Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada yang ketinggalan, lambaikan tangan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita percaya selamanya kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini, amin. Semua anugerahnya dilimpahkan dalam hidup ini. Engkau yang percaya, mari sama-sama kita bertepuk tangan tinggi. Nyatakan sebab Tuhan baik. Boleh lebih keras lagi Bethany Eden. Nyatakan Tuhan kita baik selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami percaya, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita nyatakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi nyatakan, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Tuhan baik selamanya dalam hidup kita, amin. Haleluya, berapa banyak merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan kedua tanganmu tinggi, sorak-sorai jauh lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya, kami tinggikan dan kami puja namamu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup. angkat kedua tanganmu tinggi dan Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. haleluya. Lagi Bapak Ibu Saudaraku, katakan Tuhanku,
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, oh biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas. Lebih lagi, oh serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas. Satu kali lagi, oh serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas. Segala nama. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Satu kali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Kami percaya Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Lagi katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari buka hatimu menyembah Dia. Oh, ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib
Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Bapa. Bapa yang mulia, Bapa yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu supaya Engkau berfirman. Memberikan firman-Mu berbicara melalui hamba-Mu ini, Bapa. Supaya lewat firman yang disampaikan kami semua berubah. Kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Kuasai hamba-Mu, Bapa, sehingga hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Karena ini pertama kali saya di sini, izinkan saya untuk mengambil waktu sedikit untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ruli Simorangkir. Saya melayani Tuhan melalui profesi saya sebagai advokat yang sampai sekarang masih aktif bersidang. Tapi saya sepenuh hati, saya melayani Tuhan sebagai pembicara. Bersama-sama dengan Bapak Erastus Sabdono, saya dididik untuk menjadi pembicara. Pak Erastus suruh saya sekolah lagi, ambil master teologi. Saya ambil master teologi. Pak Eras bilang, lanjut. Saya ambil doktoral teologi. Lanjut lagi, pelayani masyarakat, didik, lakukan penelitian. Saya lakukan. Saya rindu suatu saat nanti jika Tuhan berkenan, saya menjadi salah satu profesor teologi Kristen. Saya ingin bela supaya melalui semua pelayanan ini nama Tuhan dimuliakan. Saya dikaruniai dengan 1 orang istri dan 3 anak laki-laki. Hari ini, malam ini saya ditemani dengan istri saya di sini. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Saya mulai penyampaian firman ini yang saya beri judul Mengukir Sejarah. Mengukir Sejarah. Saya tergugah dengan kemesraan yang dimiliki oleh penulis Mazmur ketika ia menyapa Allah pada suatu pagi. Demikian dikatakannya, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ketika pagi datang, pemazmur mempersilahkan Allah untuk membimbing si penulis untuk menghadapi hari itu. Kepada Allah, si pemazmur menyerahkan jiwanya untuk dibimbing. Dan memang harus begitu. Kita harus menyadari bahwa ketika matahari pagi merekah, ketika embun mulai menguap dari daun-daun, ketika kita melihat indahnya pagi, sesungguhnya di sana kita melihat panggilan Allah kepada manusia. Yaitu supaya manusia bersama-sama dengan Dia mengukir suatu sejarah indah bersama-sama dengan Dia. Tapi karena dosa yang ada di tengah-tengah manusia ini, panggilan ini makin lama makin tidak dinikmati. Hari ini setiap kali kita bangun, pikiran kita langsung sibuk dengan banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak di antara orang Kristen pagi-pagi berdoa, iya. Tapi tujuannya adalah supaya Allah menjaga mereka melewati hari itu. Sekedar menjaga mereka, supaya mereka aman. Supaya mereka kembali ke rumah dengan selamat. Tapi tidak banyak lagi yang mengingat atau menyadari atau menghayati bahwa panggilan pagi, ketika pagi merekah, ketika matahari itu terbit, Allah menanti kita supaya kita mengukir sejarah
bersama-sama dengan Dia. Sebagai orang benar kita tahu bahwa kita sudah diberikan kekuatan. Allah beserta kita, Allah Immanuel, sehingga kita pasti aman, pasti aman. Hal itu tidak perlu lagi kita doa-doakan, kita pasti aman. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuserahkan jiwaku, tunjukkanlah aku jalan, supaya aku bisa mengukir sejarah bersama-sama dengan Engkau. Itu luar biasa. Doa yang seperti itu doa yang luar biasa. Dan sejarah yang ingin ditorehnya bersama dengan kita adalah bagaimana Ia merubah manusia. Dari manusia yang karakternya rusak, menjadi manusia yang sempurna. Yang memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Itu sejarah yang ingin diukir bersama dengan kita. Merubah karakter, semula rusak, menjadi karakter yang sempurna, sehingga kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Inilah sejarah itu. Nah, kita harus jujur Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Kita harus jujur bahwa karakter kita hari ini, termasuk pembicara ini, belum benar. Karakter kita ini masih seperti digerogoti kanker. Egois, sombong, pemarah, pelit, iri hati. Segala rupa karakter yang sesungguhnya tidak sesuai dengan Kristus. Kita digerogoti oleh kanker. Dan kita harus mengakuinya secara jujur. Jangan kita menganggap kanker ini sekedar seperti panu. Beda. Kita menghadapi kanker, ini krisis. Harus kita akui sehingga bisa diperbaiki. Allah rindu supaya kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memperoleh bagian dalam kekudusan, sempurna, kemudian memperoleh bagian di dalam kekudusan, bukanlah hal yang mudah. Dan tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Memperoleh kekudusan harus melalui hajaran, melalui pembentukan yang sakit dan panjang. Keteguhan kita, kesediaan kita, untuk terus mengarahkan mata kepada maksud Tuhan, itu yang ditunggu. Kita harus, walaupun kita sakit, dihajar, dipukuli, kita merasa kadang-kadang tidak sanggup. Tapi kita tetap menajamkan mata kita, mengarahkan fokus mata kita kepada kehendak Allah untuk menyempurnakan kita. Membiarkan kita memperoleh bagian dalam kekudusan. Arahkan ke sana. Hari ini, malam ini, kita mau belajar bagaimana sikap Paulus. Bagaimana ia rela. Bagaimana ia bersedia dalam menghadapi pembentukan itu. Kita mau belajar dari Paulus. Kita bawa pulang pelajaran ini. Amin. Oke, saya lanjutkan. Kita baca dari Efesus 1. Saya akan nanti sampaikan pengenalan Efesus 1 secara keseluruhan. Tapi kita mulai pembacaan malam ini dari Efesus 1 ayat 1. Mari kita baca Bapak Ibu. Sama-sama kita baca Efesus 1 ayat yang ke-1.
1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Saya merasakan ada suatu kebanggaan di sini. Ketika Paulus berkata, aku Rasul Kristus. Aku apostolos. Dalam bahasa Yunani, apostolos artinya I'm the one who is sent to you. I'm the messenger. Akulah pembawa berita itu. Ada suatu kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Saya akan cerita. Begini. Pertama, waktu dia menyebut dirinya sebagai rasul, timbul pertentangan. Bahkan di antara orang-orang Yahudi sendiri. Mana bisa orang itu? Dia tidak bisa menjadi rasul. Dia tidak pernah ada bersama-sama dengan Kristus. Yang ada bersama dengan Kristus hanya 12. Problem. Tapi dia menyebut dirinya, aku rasul, akulah yang membawa berita itu. Belum lagi di antara orang Efesus, ini pun jadi masalah. Kenapa? Karena di Efesus Bapak Ibu, yang disembah pada saat itu adalah satu dewi. Namanya Dewi Artemis. Disembah oleh orang-orang di sana. Datanglah Paulus yang melayani orang-orang di Efesus. Mereka beralih. Tadinya mereka menyembah kepada Dewi Artemis. Sekarang mereka menyembah kepada Yesus menjadi pengikut Kristus. Problem. Patung yang dibuat untuk menyembah Dewi Artemis nggak laku. Maka pembuat patung bikin huru hara. Di Kisah Para Rasul 19 terdapat cerita itu. Segitu bahayanya sampai Paulus hampir terbunuh di kejadian itu. Tapi dia tetap menyebut dirinya, aku rasul, aku dia. Pembawa berita, bangga dia. Hebat orang ini. Begitu banyak hajaran, begitu banyak persoalan, dia tetap bangga menyebut dirinya sebagai rasul. Belum lagi, kalau kita belajar sejarahnya mengenai kitab Efesus ini. Efesus ditulis pada tahun 61 Masehi. Tahun 61 Masehi. Tahun 57, saya bawa Bapak Ibu mundur ke tahun 57 Masehi. Tahun 57 Masehi, apa yang terjadi? Pada tahun 57 Masehi, Paulus menulis sebagai berikut. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kapal karam. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Itu tahun 57 di sini. Paulus menulis tahun 61 kepada jemaat di Efesus. Dan nanti kalau kita perhatikan pasal 3 dari Efesus baru menceritakan bahwa ternyata pada saat dia menulis, Paulus ada di penjara. Tahun 61 di penjara, tahun 57 mengalami banyak masalah, antara 57 dan 58 di penjara. Orang ini di penjara, 57, 58. Tahun 59 keluar dari penjara, disidang untuk yang kedua kali. Tahun 60 apa yang terjadi? Pada tahun 60 kapal karam dipatuk ular. Tahun 60. Tahun 61 di penjara lagi. 5 tahun Bapak Ibu. 5 tahun berturut-turut di dalam masalah yang begitu parah. Dihajar dengan persoalan yang luar biasa. Yang Paulus sendiri berkata di luar batas. Jadi siapa yang mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus
maka kemudian hidup kita akan menjadi mudah. Siapa yang mengatakan itu? Apabila ada kekristenan yang mengatakan itu, maka dia belum membaca Alkitab secara lengkap. Paulus, Rasul Paulus, mengalami semua kesulitan ini. Dan nanti ujungnya dia dipenggal hukum mati. Pengalaman Paulus menunjukkan betapa sulitnya kehidupan orang yang mengikut Tuhan. Dengan pengalaman yang begitu berat, sesungguhnya Paulus memiliki hak untuk mengeluh kepada Tuhan. Mengapa hidup ikut Tuhan harus begitu sulit? Tidak bisakah memberikan sedikit saja kemudahan? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita yang hadir di sini malam ini bagaimana? Banyak di antara kita yang mengalami banyak masalah. Bertahun-tahun kita berdoa. Kita bingung, kenapa? Kita sudah berusaha berbuat baik. Kita sudah berusaha mematikan keegoisan, keakuan, datang ibadah, melakukan semua yang bisa kita lakukan. Kita kepingin baik, tapi nggak jadi. Sampai sekarang tidak jadi, belum. Kita bingung. Akhirnya kita juga jadi apatis. Sungguhkah kita bisa sempurna? Sungguhkah kita bisa memperoleh bagian dalam kekudusannya? Jangan-jangan yang begitu-begitu cuma punya pendeta. Jangan-jangan yang begitu-begitu cuma punya orang-orang kudus. Kita khawatir. Bapak Ibu sekalian, bawa kalimat ini pulang. Kesulitan akan terjadi dalam hidup kita, pasti. Tidak mungkin bisa kita hindari. Kesulitan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Begitu kita terlahir sebagai manusia, sesungguhnya pada saat itu nasib kita adalah menghadapi kesulitan. Bayi itu enak di perut. Enak. Telanjang. Dia berenang. Rileks, gak ada masalah. Waktu anak saya paling kecil, masih di dalam perut istri saya. Kita scan dengan USG. Kita temukan, dia lagi ngenyot. Berenang-berenang. Kadang-kadang dia tendang kakinya, keluar di sini, kita pegang, dia diam lagi, tendang lagi sini, keluar lagi, kita pelus lagi, dia tenang. Udah, rileks. Tapi begitu dia lahir, hari dia lahir, langsung kacau dunianya. Dia keluar dari dalam air, dia harus belajar untuk nafas di udara yang aneh ini. Dipukul-pukul, dibalik kakinya dipegang, dipotong pusernya. Wah! Udah gitu dibedong. Mana enak sih dibedong? Dikasih sarung tangannya. Dimandiin lagi anak-anak tidur, dimandiin. Wah! Mana enak? Begitu orang lahir, manusia lahir, langsung nasibnya gak enak. Itu udah pasti. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi permasalahan? Bagaimana sikap kita menghadapi permasalahan membedakan siapa kita? Katakan amin. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah menunjukkan kualitas iman kita. Nah, mengapa Paulus kuat dalam menghadapi semua masalah itu? Mengapa? Jawabannya adalah karena perhatiannya tidak difokuskan pada masalah yang sedang dihadapinya. Perhatiannya diarahkan pada apa yang akan dia peroleh. Masalah, selalu punya masalah. Siapa sih yang gak punya masalah? Semua orang punya masalah. Jangan perhatikan masalahnya. Tapi lihat proses yang Tuhan sediakan di depan. Maka Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Dengan cara berpikir ini, maka Paulus rela menghadapi semua masalah. Dia tahu problem itu pasti akan menghampiri setiap manusia. Apalagi manusia ingin mengukir sejarah yang indah bersama dengan Allah. Pasti kena problem, gak mungkin gak kena problem. Pasti kena problem. Kuncinya, jangan perhatikan problemnya. Perhatikan kepada janji di depan itu. Bahwa kita akan memperoleh bagian dalam kekudusan. Bahwa kita menuju kepada kesempurnaan. Kejar yang itu. Itu kuncinya. Sehingga dia boleh dipenjara. Boleh ditaruh dalam ruangan dikunci. Tapi jiwanya tidak patah. Jiwanya diserahkan kepada Allah. Kuserahkan jiwaku. Seperti kata pemazmur tadi. Aku ingin menoreh sejarah bersama dengan Engkau Bapa. Tidak ada yang kukhawatirkan. Nah, tapi mungkin di antara Bapak Ibu akan berkata, ya, tapi itu kan Paulus. Kita kan bukan siapa-siapa. Paulus kan memang rasul, memang hebat dia. Saya jelaskan Bapak Ibu. Paulus tidak tiba-tiba hebat. Paulus tidak tiba-tiba hebat. Paulus itu melalui banyak persoalan. Masa lalunya kelam, gelap. Nama Paulus yang dulu adalah Saulus, pertama kali dicatat dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul 7 ayat 58. Ketika itu orang akan menghukum rajam Stefanus. Jubah Stefanus ditaruh di kaki Saulus. Saulus diam. Ini sahabatnya. Stefanus ini sahabatnya. Tapi karena dianggap bahwa Stefanus itu sudah berkhianat kepada Allah Elohim Yahweh dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka dia pantas untuk dihukum mati. Paulus hanya diam. Ditaruh jubah Stefanus di kakinya. Kemudian orang mengambil batu. Siap-siap untuk merajam sahabat dari Saulus ini. Orang yang akan dihukum mati dengan cara dirajam, biasanya ditaruh di pinggir tebing Bapak Ibu. Di pinggir tebing begini, kemudian didorong ke belakang. Harapannya supaya lehernya patah, sehingga dia tidak merasakan sakit yang terlalu hebat ketika ditimpuk dengan batu. Didoronglah Stefanus, jatuh, bak, ternyata lehernya tetap utuh. Dan Saulus tetap diam di situ. Dengan teganya dia diam di situ. Mulailah Yahudi ambil batu, dia lempar. Wah, buak, wah, buak. Bapak Ibu pernah ditimpuk batu? Saya pernah kena bata di kepala saya. Pletok, bocor, sakitnya luar biasa. Ini batu-batu besar dilempar, buak, sampai mati. Bayangkan rasanya seperti apa. Setelah pembunuhan Stefanus, karir kejahatan Paulus meningkat. Dia kejar orang-orang percaya di Yerusalem. Bahkan ia mendapatkan otoritas dari imam besar di Yerusalem untuk kejar orang-orang yang lari ke Damaskus. Hari ini Syria. Lari ke Damaskus, dia kejar. Pergi sana, kejar, bunuh mereka yang lari ke sana. Paulus pergi, jalan. Dalam perjalanan ke Damaskus, Damsik, ada suara yang datang kepada Saulus. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia terjatuh dengan mukanya sampai ke tanah. Di situ dia buta. Kemudian dia dalam kondisi buta, dia dibawa ke kota Damaskus. Untuk sementara waktu dia tinggal di rumah Yudas, orang Tarsus, yang beralamat di jalan lurus di Damaskus. Saya nggak ngarang, memang begitu. Tinggalnya si Yudas ini di jalan lurus di Damaskus. Kemudian Tuhan Yesus menemui Ananias. Ananias dikasih perintah, pergi ke rumahnya Yudas. Pergi sana. Ananias menjawab begini, Tuhan,
Dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Paulus menyeramkan. Tapi Ananias tetap tunduk kepada Tuhan Yesus dan pergi menghadapi Paulus. Di rumah Yudas, Ananias mengajar Paulus. Begini loh, begini loh, begini dan begini dan begini dan begini. Akhirnya di situ Saulus mengerti. Oh, Yesus itu memang mati dengan cara yang kudus. Dia mati untuk keselamatan banyak orang. Sungguh dia mengagumkan. Sungguh dia adalah Mesias. Begitu dia memahami itu, kemudian dia datang kepada Farisi-Farisi yang tinggal di Damaskus dan dia berkata, aku, Paulus, hari ini aku sudah menjadi penyembah Kristus. Aku pengikut Kristus. Marah orang-orang itu. Bunuh Paulus. Potong lehernya, potong. Wah, orang-orang pada masukin Paulus ke dalam keranjang. Dibawa ke pintu gerbang kota. Tembok besar, diturunin ke bawah. Turunin. Udah, tenang. Ayo turunin lagi. Turunin sampai ke bawah. Sampai di bawah, dia lari. Saulus lari. 3 tahun dia tinggal di Arab. Belajar firman Tuhan. Dalami lagi. 3 tahun, balik lagi ke Yerusalem. Belasan tahun, belajar lagi firman Tuhan. Dihajar dengan banyak masalah. Seperti tadi kita sudah bicarakan. Tahun 57, 58, 59, 60, 61. Lewat semua problem itu, barulah Paulus menjadi Rasul Kristus. Yang menulis 2/3 dari kitab Injil. Prosesnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Masa lalunya kelam. Ini seperti banyak di antara kita hari ini. Masa lalu kita kelam. Bahkan mungkin sampai hari ini masih kelam sebetulnya. Tapi bagus kita sudah hadir di gereja. Maka tugas dari gereja, tugas dari pembicara harus menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita sedang mengukir sejarah. Allah bangga dengan Paulus, betul. Tapi Allah lebih bangga bila kita bisa menjadi orang yang lebih dahsyat dari Paulus. Karena kita diharap untuk menjadi orang yang sempurna. Orang yang memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Jauh lebih hebat dari Paulus. Kita berikan kemuliaan. Allah bangga dengan Paulus. Tapi Allah menanti kita. Supaya kita mengukir sejarah. Merubah hidup kita dari kelam menjadi orang-orang benar. Sehingga nanti pada suatu hari Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah mati. Tapi catatan hidup kita tercatat dengan tinta emas. Catatan hidup kita tercatat dengan tinta emas. Dulu pernah hidup warga Betani Nginden yang mengagumkan. Orang-orang yang dulunya sebetulnya kelam, tapi belakangan mengagumkan. Mereka harus melalui banyak masalah, tapi mereka tetap setia. Mereka banyak masalah, tapi mereka tetap tersenyum dan memandang Allah. Itu mengagumkan. Mereka menjadi bagaikan bintang-bintang yang terang bersinar di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan gelap hatinya. Kita memenuhi panggilan yang dicatat dalam Filipi 2. Kita bagaikan bintang-bintang. Jadi kita bisa Bapak Ibu. Kita bisa menjadi seperti Paulus dan bahkan lebih lagi. Karena proyeksi kita adalah memperoleh kesempurnaan seperti Bapa dan memperoleh bagian dalam kekudusannya. Bisa. Hanya jangan mengarahkan mata kita kepada persoalan kita. Arahkan kepada janji Tuhan itu. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan. Yang menghambat kita,
yang menghambat kita untuk memperoleh bagian dalam kekudusan itu ada pada sesuatu yang saya sebut dengan sindroma terah. Saya ulangi, sindroma terah. Terah adalah orang tua dari Abraham. Pada Kejadian 11, mulai dari ayat 31 sampai ayat ke-32, kita menemukan catatan mengenai seorang bernama Terah. Di sana dikisahkan bahwa Terah membawa keluarganya untuk pindah ke Kanaan. Jadi pada saat itu mereka tinggal di suatu tempat yang bernama dengan Ur Kasdim. Namanya Ur Kasdim. Terah tinggal dengan keluarganya di Ur Kasdim. Dan Terah berencana untuk membawa keluarganya ini ke Kanaan. Mengapa dia mau membawa keluarganya ke Kanaan, kita nggak pernah tahu. Ya mungkin lebih banyak pekerjaan, sewa rumah di sana mungkin lebih murah mungkin, kita nggak tahu. Tapi pokoknya dalam cerita ini diceritakan bahwa ia ingin membawa keluarganya ke Kanaan. Kanaan ini dikenal dengan suatu tempat yang berlimpah susu dan madunya. Ditulis sebagai berikut. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, ini menarik. Jadi Terah berencana untuk membawa keluarganya pindah ke Kanaan. Tempat yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi mereka nggak pernah sampai di sini. Mereka sampai di Haran. Baru setengah jalan dari Ur Kasdim menuju Kanaan sampai di Haran setengah jalan. Begitu mereka sampai di Haran, mungkin Terah berkata kepada keluarganya, kayaknya bagus sudah, kayaknya bagus deh di Haran. Rumputnya bagus, makanan di sini banyak. Udahlah, kita di sini aja. Keluarganya mungkin bilang, loh Pak, kan kita mau ke Kanaan. Tempat yang berlimpah susu dan madu itu. Iya udah betul. Tapi udahlah, cukuplah kita sampai di sini aja. Di sini juga bagus kok. This is good enough. This is good enough. This is good enough. Cukup bagus. Maka mereka berhenti di Haran setengah jalan. Sindroma Terah. Berhenti di tengah jalan. Mereka nggak memenuhi sampai ke ujung. Mereka nggak memenuhi rencana semula. Banyak dari kita hari ini. Banyak dari orang Kristen hari ini. Yang terjangkiti dengan sindroma ini. Apalagi bila diperhadapkan dengan tuntutan Tuhan Yesus. Kamu harus sempurna. Sama seperti Bapa di surga sempurna. Kamu harus sempurna. Kita melihat itu sebagai Kanaan. Kita mesti sampai sini, sempurna. Tapi setengah jalan kita bilang, kayaknya nggak perlu terlalu sempurna deh. Kayaknya berhenti di sini aja cukup deh. Ada lagi sebelah kita yang bilang gini, udahlah, ngapain sih sempurna? Gak usah rohani-rohani amat lah. Santai aja kali. Relax bro. Slow bro. Wallace. Belanda masih jauh bro. Udah gak perlu lah. Jangan fanatik amat lah. Biasa aja jadi orang Kristen kali. Kita gak mau masuk ke Kanaan. Hei, kamu harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna.
Matius 5:48. Kita bilang, jangan, nggak perlu. Bagaimana sih? Itu sindroma Tera. Mana mungkin kita bisa sempurna? Sayang, yang mengatakan kamu harus sempurna adalah Tuhan Yesus. Akankah dia salah? Tidak. Tidak mungkin dia salah. Kamu harus sempurna. Kamu harus berjuang betul-betul. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nanti aku akan memberikan pembentukan. Aku akan memberikan permasalahan yang berat yang harus kamu hadapi. Tapi tiru hambaku Paulus. Dia gigih. Dia hadapi semua dengan tersenyum. Kamu bisa. Jangan sampai terjerembab dengan sindroma Tera. Setengah jalan udah berhenti. All the way. All the way. Sindroma Tera ini juga dialami oleh 12 pengintai. Suatu kali Allah berkata kepada Musa, Musa, kirimkan 12 pengintai untuk melihat tanah perjanjian itu. Apakah betul berisi susu dan madu? Kamu suruh mereka pergi. 1 dari tiap suku. Maka 12 orang ini berangkat menjadi pengintai di sana. Selesai pengintaian, mereka lapor kepada Musa. Bagaimana kondisi di sana? 10 orang berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami kecil seperti belalang. Mereka mengatakan, udah deh, gak usah sampai segitulah, ribet kali. Benteng-bentengnya juga besar-besar banget, udahlah, gak usah nyampe ke sana. Itu yang dikatakan sama 10 pengintai. Mendengar ini, Israel panik. Israel keluar dengan gayanya yang sombong berkata begini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang? Bagaimana dengan istri dan anak-anak kami? Apakah mereka harus menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Astaga. Kamu dikasih tahu sama Tuhan, harus sampai ke tanah perjanjian. Berhenti di setengah jalan aja, udah jelek. Berhenti di Haran aja udah jelek. Israel kepingin kembali ke Mesir. Ya ampun, mikir. Tapi ini juga posisi orang Kristen, banyak orang Kristen seperti ini. Aduh, terlalu berat nih hidup bersama dengan Tuhan. Nggak selesai-selesai nih problem nih. Udah deh kita mundur aja balik yuk. Jadi udah kita nggak usah ke gereja lagi. Bagaimana sih? Jangan begitu. Itu sindromanya Tera. Dan dialami juga oleh 12 pengintai. Tapi 2 pengintainya hebat. 10 yang berangkat, 12 yang berangkat, 10 pesimis, 2 bertahan. Kaleb dan Yosua berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Hebat yang 2 ini. Kalau Allah sudah menentukan supaya kita sempurna. Maju terus. Hadapi masalah. Katakan kepada masalahmu. Kamu, aku telan.
Kita buka mulut kita. Kamu aku telan. Begitu dong. Pede dong. Seolah-olah kita kayak Pikachu yang. Pikachu. Ngeri, anak kecil jadi takut. Pikachu. Ada masalah? Ada. Mana masalah itu? Aku telan. Keren kan? Ayo kita ulangi sama-sama. Ada masalah? Apa yang kita buat sama masalah? Aku telan. Ulangi. Masalah, kita bikin apa sama masalah? Aku telan. Berikan kemuliaan buat Allah. Ada problem? Nggak ada. Mana problemnya? Udah di perut gua. Udah gua telan. Enak aja. Cie, gitu dong, ya kan? Aku telan. Belajarlah dari sejarah. Pernah ada Terah yang hanya separuh jalan dan tidak menyelesaikan perjalanannya sampai ke Kanaan. Ada 10 pengintai yang pengecut. Ada juga orang Israel yang justru mau kembali ke Mesir. Tapi kita harus bersikap seperti Kaleb. Kita harus bersikap seperti Yosua. Kita juga harus bersikap seperti Paulus yang gigih. Kalau Allah sudah menentukan supaya kita sempurna, atau supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya, itu yang harus kita usahakan. Kita sedang menoreh sejarah, Bapak Ibu. Mengukir sejarah bersama-sama dengan Allah. Tidak ada kata mundur sama sekali. Tidak ada kata mundur sama sekali. Pada akhirnya, saya mau sampaikan begini. Allah yang kita sembah adalah Allah Alfa dan Omega. Dia perancang segala sesuatu dan kepada Dia kita sedang berjalan. Alfa dan Omega. Tapi bawa kata yang berikut ini pulang. Dia bukan hanya Allah yang awal dan akhir. Dia juga Allah in the middle. Allah yang bersama dengan kita sekarang. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Ia mengukir sejarah bersama dengan kita. Ia adalah Allah yang dengan limpah menyediakan dirinya untuk berjalan bersama dengan kita, mengukir sejarah abadi. Allah tidak perlu dibujuk-bujuk Bapak Ibu untuk datang di dalam hidup kita. Ada gereja, saya pernah ikut kebaktian, malu saya. Kita nyanyi, datanglah Roh Kudus. Wah, datanglah Roh Kudus. Begitu dirasa udah datang, pintunya tutup, tutup. Supaya Roh Kudus gak kabur keluar. Gimana sih? Gak pada mikir apa? Roh Kudus itu sudah ada sekarang. Tidak ada ruang, tidak ada waktu di mana Roh Kudus itu tidak bersama dengan kita. Kok perlu dibujuk-bujuk untuk datang? Gak perlu sama sekali. Roh Kudus ada bersama dengan kita, katakan amin. Kalau dia ada bersama dengan kita, lalu siapa lawan kita? Kalaupun ada lawan kita, sudah kita telan. Kan hebat kan ini jadinya. Jadi bawa pulang ini. Allah adalah Allah yang Alfa, dia juga Omega, tapi yang lebih penting, dia sekarang ada bersama dengan kita. Jadi apa yang kita khawatirkan? Sedangkan dalam menghadapi semua masalah itu kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai. Kita bisa sempurna. Kita bisa memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Dengan iman Bapak Ibu. Dengan iman. Katakan amin. Dengan iman, katakan. Ulangi, dengan iman, katakan.
Sekarang setelah mempelajari semua ini, saya mau mengundang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita harus menganggap diri kita bukan orang luar. Tapi kita adalah penerima surat itu. Kita semua adalah penerima surat itu. Kita sedang dalam proses menuju kesempurnaan. Dalam proses itu, pikirkan bahwa sekarang Paulus sedang menulis surat kepada kita yang berkata sebagai berikut. Saya bacakan, kita tunduk kepala, kita nikmati kalimat-kalimat ini sebagai janji kepada kita. Saya bacakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Betani, Surabaya, Nginden. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian malam ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita semua, Bapak Ibu, sebelum dunia dijadikan. Supaya kita semua kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Terpujilah Allah yang pada malam hari ini berbicara di tengah-tengah kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kami. Jemaat yang Tuhan kasihi, biji mata milik Tuhan sendiri. Engkau mengenal kami satu persatu dengan semua permasalahan kami. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan mencurahkan seluruh rahmat, kasih, anugerah, penyertaan. Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang hadir dan memiliki masalah dengan sakit penyakit. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah pada malam hari ini. Hamba-Mu juga berdoa apabila Engkau berkenan Bapa. Engkau terus menyertai hamba-Mu. Anak-anak Tuhan di tempat ini. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua menjadi pemenang-pemenang yang dahsyat. Supaya dengan selesainya permasalahan, jemaat Tuhan di tempat ini bisa menjadi efektif dalam pelayanan mereka untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku.
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kita akan berdoa untuk persembahan malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami, yang sudah mengingatkan setiap kami Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar kemanapun hamba-Mu pergi, Tuhan Engkau selalu menyertai berkat-Mu, hikmat yang baru selalu Kau curahkan buat hamba-Mu. Kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik, kami rindu Tuhan, kami memberikan dengan sukacita karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Katakan saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.